Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Ini lagi pilek ya Mok, jadi suaranya agak hambar. Walaupun nyatanya dari dulu emang suaraku jelek Mok. Waduh, langsung saja, orang kuat takut sama semut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini diperlihatkan Jung yang diinjak oleh Gi-hwan. Di sana Jung bergumam, dia manusia terkuat di seluruh underground Incheon dan orang yang menjadi instruktur pertarungan di kehidupanku yang lalu. Aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Pertama kali aku melihatnya. Lalu kita dibawa flashback saat Jung kesakitan. Di dalam flashback itu dia berkata, saat kami sedang berperang dengan musuh geng, aku lupa tentang pertarungan dan hanya melihatnya dalam pertarungan di mana semua orang bertarung dengan putus asa untuk bertahan. Hanya dialah satu-satunya orang yang tenang. Sambil Jung di sana melihat Gi-hwan dalam bertarung. Saat Gi-hwan akan diserang, ia dapat dengan mudah menangis dan lalu membalas menyerang pria itu. Sedangkan dari belakang terdapat seseorang yang akan memukul menggunakan tongkat, tapi ia langsung melepaskan orang yang di depannya tadi dan menangkap kepala orang itu dan memukulnya. Para anggota di sana melirik dan menatap Gi-hwan, lalu mereka semua bersama-sama menyerang Gi-hwan itu dan plak 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 plak. Sedangkan di sisi Jung ia bergumam, apa gerakannya seperti aliran air, tidak ada gerakan yang percuma. Melihat orang itu menjatuhkan lusinan orang tanpa kena hajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku kagum melihat pertarungan seseorang, dan karena itulah aku memintanya untuk mengajariku meskipun aku hanyalah anggota rendahan. Dan selang beberapa waktu terlihat di sana Jung yang terpental di lantai, dan di sana ada Gi-hwan berkata, kau menyedihkan, sudah berapa kali ku katakan itu padamu, sudah ku bilang untuk tidak menyerang dari depan tanpa berpikir, khususnya saat lawan lebih kuat darimu. Ini adalah di scene saat Jung dilatih Gi-hwan. Jung berkata, apa kau ingin agar aku menyerang dari belakang seperti banci? Aku ingin menjadi raja dunia melalui pertarungan yang jujur dan adil. Gi-hwan berkata, nampaknya kau bahkan tidak mengerti dasarnya. Dan di sana Jung terbengong sambil tepar di lantai. Lalu ia diinjak dadanya oleh Gi-hwan sambil berkata, dasar payah, kau itu gangster, tak ada gunanya gangster bertarung dengan adil seperti banci. Itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh seseorang pecundang. Tidak peduli apapun metodemu, fokus saja pada kemenangan. Hanya itulah cara agar orang payah sepertimu bisa bertahan. Apakah kau sudah paham perbedaan kita sekarang? Atau kau masih ingin mencoba sesuatu yang lain? Dan kita dibawa lagi ke Jung yang diinjak oleh Gi-hwan saat sekarang. Dan Jung berpikir, Yom Gi-hwan, jadi dia sudah sekuat ini sejak awal. Sial, ini adalah yang terburuk. Tidak kusangka akan bertemu dia seperti ini. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam 1 lawan 1. Lalu Jung berkata, tidak, aku akan mengikutimu dengan tenang. Gi-hwan berkata, pilihan yang bagus. Kau harus memilih lawanmu dengan hati-hati. Jung terlihat tangannya mengambil tanah. Ia berkata, benarkah? Ini berbeda dari yang dikatakan seseorang padaku. Tidak peduli apapun metodeku, fokus saja pada kemenangan. Sambil ia melempar pasir ke muka Gi-hwan, dan Jung berpikir, aku tidak ingin terlibat dengan orang sepertimu di dalam kehidupanku ini. Dan di sana Gi-hwan matanya kelilipan berpikir, apa? Pasir? Lalu dengan cepat Jung akan berdiri. Ia bergumam, terbuka, sementara dia tidak bisa melihat aku akan. Lalu ia akan mencoba menyerang Gi-hwan itu, tapi kepalan pukulan tangannya ditangkap oleh Gi-hwan. Di sana Gi-hwan berkata, menutupi pandanganku dan melancarkan serangan kejutan. Itu strategi yang bagus, namun hal itu tidak bekerja untuk semua orang. Sambil Gi-hwan akan memukul Jung di sana, Jung di sana bergumam, sial, apa inilah akhirku? Dan jebret. Sedangkan kita diperlihatkan Sim Jae yang tiba-tiba menoleh, dan di sana Enjong berkata, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Sim Jae menjawab, tidak ada. Lalu Jae berpikir, tiba-tiba aku merasa cemas. Kuharap tidak terjadi apapun padamu, Jung Seok. Dan terlihat di sana suasana semakin senja dan Jung Seok yang tepar di tanah. Lalu ia terdengar seseorang berkata, dia mengalahkan 4 orang kita. Apa? Sendirian? Sambil terlihat seseorang yang membuka mata, dan di depannya adalah bos geng Sampo dan Gi-hwan. Bos geng Sampo berkata, oh, nampaknya kau sudah sadar. Di sana ternyata Jung terkejut dan membuka matanya lebar-lebar, dan Jung diikat tangannya duduk di kursi. Bos Sampo berkata, hahaha,
Dia tersentak segera setelah dia melihatmu. Seberapa parah kau menghajarnya, Giwan? Giwan menjawab, aku hanya memberinya pelajaran. Di sana Jung berpikir, sialan, di mana aku? Lalu ia didekati Bos Sampo dan berkata, halo, senang bertemu denganmu nak. Aku mendengar banyak rumor tentangmu. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Hahaha. Oh benar, aku lupa memperkenalkan diriku. Kau pasti penasaran siapa yang melakukan ini padamu kan? Jung di sana berpikir, keparat, bagaimana bisa aku tidak bisa tahu siapa kau? Bos geng Sampo Jung Bung Seol. Itu artinya sial, aku sudah terseret ke dalam markas pusat geng Sampo. Apa? Aku sudah terseret kemari ke dalam geng nomor 1 di Incheon. Di sana Bos Sampo berkata, hahaha, ini mengejutkan. Ku dengar kau adalah bajingan yang sedang booming sekarang. Karena itulah aku penasaran seperti apa kau. Terlihat kau cukup tampan. Apa sekarang mereka memilih yang terkuat hanya berdasarkan tampang? Kau pikir kau bisa bertahan di kehidupan geng yang keras hanya dengan itu? Jung marah bergumam, apa kau bilang bajingan ini? Lalu Bos Sampo di sana terkejut dan Jung memukulnya. Tapi itu adalah bayangan dari si Jung saja. Ia berpikir, sialan, andai saja aku tidak terikat dalam hal ini. Singkatnya, alasan mereka membawaku kemari tidak, alasannya pasti karena aku terkenal. Kim Suk Hyun, Kang Yonggi, Choi Dong Sok, dan Jung Seon So, mereka semua adalah lawan yang kutemui karena aku tidak ingin masuk ke dalam geng lagi. Sial, aku ingin jadi orang baik, tapi situasi menyebalkan apa ini? Lalu di sana Giwan berpikir, aku tahu itu. Ada sesuatu yang salah. Seorang anak SMA diseret ke markas geng. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Dan juga kata-kata sebelumnya, aku bisa merasakan sesuatu tentangnya. Bocah ini benarkah hanya anak SMA biasa? Dan di sana Jung terdiam dan lalu ia tersenyum dan tertawa keras. Bos Sampo bertanya, apa yang lucu? Izinkan aku tertawa denganmu bocah. Jung menjawab, go, ayolah, ini tidak lucu. Aku yakin kalian ingin melihatku karena terkenal akhir-akhir ini. Yang membuatku tertawa adalah bos dari geng Sampo yang mengikatku karena merasa takut pada seseorang anak SMA yang tepat di markasmu sendiri. Lalu Bos Sampo di sana terkejut dan Giwan berkata, apa kau mau dihajar? Di sana Bos Sampo emosi berkata, wah kakak, iya rupanya semangatmu masih menyala ya bocah. Lalu ia menjabak rambut Jung itu sambil berkata, hei nak, kau ingin memprovokasiku kan? Jung menjawab, siapa yang tahu? Kenapa kita tidak bicara setelah kau melepaskan ikatanku? Jangan bilang kau takut. Bos Sampo diam lalu ia berkata, baiklah, aku akan melepaskannya. Giwan di sana terkejut lalu berkata, jangan lakukan itu Yung Nim. Dia pasti merencanakan sesuatu. Bos Sampo emosi berkata, oi Yong Giwan, tidakkah kau dengar perintahku? Kapan aku menanyakannya padamu? Di sana Giwan pun lalu terdiam. Di sisi Jung ia berpikir, sudah kuduga dia adalah orang yang pintar, tapi dia bahkan tidak bisa melawan orang itu. Mari kita pikirkan bagaimana cara keluar dari sini. Sekarang karena ikatanku akan dilepaskan, aku bisa menggunakan Jo Bung Seol sebagai sandera dan menggunakannya untuk kabur. Jika aku bisa menyengkeramnya, maka itu bisa dilakukan. Tapi jika aku melakukan hal seperti itu, maka mereka akan mengejar dan membunuhku. Tidak, nanti saja aku pikirkan hal itu. Aku harus fokus untuk keluar dari sini dulu. Bos Sampo di sana berkata, sekarang aku akan melepaskan ikatanmu seperti yang kau inginkan. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Giwan bertanya, kenapa berisik sekali? Sedangkan di sisi anak buahnya di sana sedang panik berkata, Yung Nim, gawat, Tiger School mereka. Lalu tiba-tiba ia ditendang dari belakang dan seseorang berkata, ya ini mengecewakan. Ternyata itu adalah Jang Seong So. Ia berkata, apa seperti inilah cara geng Sampo menyambut tamu mereka? Bukankah kalian sedikit kurang sopan? Bukankah begitu Yom Giwan? Di sisi Giwan ia berkata, kau Jang Seong So. Sedangkan di sisi Jung ia berpikir, Jang Seong So, kenapa dia kesini? Bos Sampo berkata, apa artinya hal ini Jang Seong So? Apa kau ingin memulai perang? Sedangkan si Jang Seong So menjawab, bukankah kaulah yang sudah berlebihan? Geng Sampo yang hebat menculik seseorang bocah. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Di belakang Jung emosi karena ia dipanggil bocah. Sedangkan di sisi anak buah Sampo mereka emosi dan akan menyerang. Dan Giwan berkata, Yung Nim,
Apa perintahmu? Bos Sampo berkata. Bawalah dia. Di sisi Jang Seongso terkejut berkata, apa? Dan Bos Sampo menjawab, bukankah kau kemari untuk membawanya pergi? Aku tidak berencana untuk menghentikanmu, jadi lakukan saja sesuai keinginanmu. Jang Seongso menjawab, ya baiklah kalau begitu. Lalu ia berpikir, semudah itu. Dan di sana Jung dilepaskan ikatan di tangannya. Jung Seongso berkata, sekarang ayo pergi. Bos Sampo memanggil Jung, hei Oh Jung Seok, senang bertemu denganmu hari ini. Selanjutnya mari kita bertemu di tempat yang lebih baik. Jung menjawab, ya lihat saja nanti, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dan geng Tiger School bersama Jung pergi dari markas geng Sampo itu. Lalu Bos Sampo berpikir, ini lebih dari yang kuduga. Untuk berpikir Jang Seong-sok yang hebat itu datang secara langsung untuk anak itu, aku akan membawanya, tidak peduli apapun yang terjadi. Lalu Bos Sampo berkata, kuku, nampaknya kali ini jauh lebih menarik Gi-hwan. Gi-hwan menjawab, benar Yung Lim. Oh Jong Seok, pasti ada sesuatu yang aneh dengannya. Di sana Gi-hwan curiga dengan gerak-gerik si Jung Seok dan bersambung. Mok.